Baiklah, jadi sekarang kita akan belajar ekonomi. Sebelum belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita akan terlebih dahulu. Yonis, Iya, Bu. Risma, Zia, Bu. Baiklah, di semuanya. Sekarang silakan buka arus ke halaman 58, yaitu tentang alat pembayaran. Ketemu? Bila kita mulai, ada yang tahu apa itu arti pembayaran? Tidak, Bu. Pembayaran itu merupakan aktivitas pemindahan daya guna untuk memenuhi suatu kewajiban dalam kegiatan perekonomian. Misalnya, Kelis membeli suatu barang. Sebelum membeli suatu barang, Kelis harus menyiapkan terlebih dahulu apa umpan balik dari barang tersebut agar barang tersebut sampai kepada Kelis. Kalau paham? Ada alat pembayaran itu tersebut ada dua, yaitu yang pertama ada non tunai dan non tunai sama tunai. Sekarang kita masuk kepada alat pembayaran tunai. Salah satunya yaitu uang. Siapa yang tahu apa itu arti uang? Kalau ada yang tahu angkat tangan. Nggak ada yang tahu? Nah, uang itu merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk proses tukar menukar dan sebagai satuan itu yang dapat digunakan untuk menyatakan nilai. Jadi uang itu memiliki nilai sehingga dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah uang. Yang pertama itu barter. Ada yang kenal itu apa itu barter? Nggak tahu apa itu barter? Tonis? Barter nggak tahu? Jadi barter itu pertukaran barang dengan barang. Misalkan Risma memiliki seekor ayam. Akan tetapi Risma ingin memakan ubi. Jadi Risma harus mencari orang yang bisa menukarkan antara ayam dengan ubi. Itu harus kesepakatan berdua, harus memiliki kesepakatan. Tetapi barter ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya kita akan sulit menemukan barang yang memiliki nilai yang sama. Contohnya tadi menggunakan ayam dengan ubi. Jika diperbandingkan sekarang, yang mana yang lebih mahal, ayam atau ubi? Ayam. Nah, ayam. Maka dari itu sulit untuk menemukan nilai yang sama. Kemudian sulit menemukan orang yang cocok dengan kita. Maksudnya Zia ingin membeli ayam atau menukarkan ayam dengan si ubi tadi. Untuk mencari orang yang memerlukan ayam dan yang mempunyai ubi itu akan sulit. Itu salah satu hambatan saat kita menggunakan barter. Selanjutnya yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Tahu maksudnya? Kan yang tadi kan kita sulit menemukan orang yang cocok. Maka dari itu untuk menemukan orang yang cocok tersebut kita akan memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu tahap uang barang. Maksudnya di sini yaitu barang yang memiliki nilai tinggi dan mudah diterima. Contohnya pada zaman Romawi, garam merupakan salah satu kebutuhan yang memiliki nilai yang tinggi. Sedangkan pada zaman dahulu kan uang belum ada.
Jadi untuk kita dapat memiliki barang yang lain, kita dapat menukarkan barang dengan barang yang kita inginkan tersebut. Akan tetapi tahap uang barang ini juga memiliki hambatan. Salah satunya itu tidak tahan lama. Misalnya seperti kita menukarkan garam dengan beras. Garam yang kita tukarkan itu pasti tidak bertahan cukup lama kan? Pasti akan habis dan habis. Selanjutnya susah untuk disimpan. Yang susah untuk disimpan ini merupakan barang-barang yang memiliki kualitas yang besar. Selanjutnya itu sulit dibawa kemana-mana. Seperti barang yang cukup besar tadi pasti akan sulit dibawa kemana-mana. Tidak seperti dengan uang pada zaman sekarang. Selanjutnya yaitu hanya dapat digunakan dalam lingkup daerah tertentu. Tidak semua barang dapat bernilai di setiap satu daerah. Misalkan di Romawi pada zaman dulu garam merupakan hal terpenting. Sedangkan di Indonesia belum tentu garam tersebut merupakan hal terpenting. Bisa jadi ada emas, logam, itu sangat berarti di Indonesia. Itu dapat digunakan dalam lingkup daerah tertentu saja. Selanjutnya itu tahap uang logam. Pasti tahu kan uang logam? Uang logam itu terbuat dari emas dan perak yang digunakan sebagai alat pertukar karena mudah untuk dibagi-bagi dan nilainya tetap. Tidak akan berubah 500 rupiah menjadi 100 rupiah kan? Tetapi uang logam ini juga memiliki hambatan. Contohnya, jika uang logam tersebut memiliki kualitas yang banyak, pasti itu akan sulit dibawa kemana-mana. Pasti dia akan bunyi-bunyi dalam kantong misalnya kan, misalkan kalau banyak pasti dia bunyi-bunyi kan. Itu merupakan salah satu hambatannya. Selanjutnya yaitu tahap uang kertas. Pasti sudah tahu uang kertas. Siapa yang memiliki uang kertas? Pasti punya kan? Punya. Uang kertas itu penyempurnaan dari uang logam. Pada uang logam pasti sulit dibawa kemana-mana dan juga berat. Sedangkan pada uang kertas ini dia ringan, mudah dibawa kemana-mana dan dalam jumlah yang besar pun kita dapat membawanya. Selanjutnya itu syarat uang. Siapa tahu apa contoh syarat uang? Syarat uang itu dapat dipergunakan. Gak ada yang tahu? Salah satunya itu disukai masyarakat. Uang yang dibuat itu harus disukai masyarakat. Jika masyarakat tidak menyukai uang tersebut, bagaimana masyarakat akan menggunakannya? Selanjutnya nilainya yang stabil atau nilainya tidak berubah-ubah. Uang 5.000 tidak berubah menjadi uang 2.000 atau uang 5.000 berubah menjadi 10.000. Jadi yang ketiga itu mudah disimpan. Mudah disimpan di sini maksudnya pada saat kita menggunakan uang tersebut dapat disimpan di mana saja, di kantong, di dompet atau di tempat-tempat yang mudah kita cari. Selanjutnya memiliki jaminan, yaitu jaminan kita dapat menggunakan dalam berbagai hal. Selanjutnya tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak di sini murah robek, murah hilang. Selanjutnya mudah dibagi contohnya. Dia memiliki uang 5.000. Jadi dia memiliki 3. Jadi uang yang 5.000 tersebut bisa dibagi 3 walaupun ada sisanya, tetapi kan tetap bisa dibagi atau 1.000 seorang atau 2.000 1.000. Selanjutnya fungsi dari uang. Sebutkan salah satu contoh dari fungsi uang. Apa fungsi uang? Betul. Selanjutnya itu disesuaikan sebagai alat tukar menukar. Alat tukar menukar yang mana saat kita membeli barang, kita menggunakan uang tersebut sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa dia? Ada nih, Bu. Kan tadi kan kita membeli suatu barang. Jadi kita memberikan uang kepada orang tersebut sebagai apa? Sebagai ganti dari barang. Jadi kita menggunakan uang tersebut sebagai tanda terima kita membeli barang tersebut. Yang kedua itu alat satuan hitung. Yang mana saat kita membeli pasti ada alat ukur kita membeli barang tersebut. Misalnya Kelnis membeli kentang setengah kilo. Kentang setengah kilo berapa harganya? Jadi kan
menetapkan harga kentang tersebut setengah kilo dengan harga 6.000. Selanjutnya sebagai alat pembayar utang. Siapa yang memiliki utang? Nah, kebanyakan orang pasti akan membayar utang dengan menggunakan uang karena uang memiliki nilai, memiliki alat ukur. Selanjutnya alat menyimpan kekayaan. Misalnya kita sedang panen cabai. Kalau kita menyimpan cabai, pasti cabainya akan rusak kan? Tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kita dapat menyederhanakannya dengan menjadikannya uang. Dengan caranya apa? Menjadikan cabai ke uang. Nah, dijual. Sebenarnya itu alat pemindah kekayaan. Sama seperti saat kita memiliki cabai, agar kita mudah menyimpannya, kita mengubah cabai menjadi uang dengan cara menjual cabai. Selanjutnya itu jenis-jenis alat pembayaran. Adapun berdasarkan bahan pembuatannya itu ada uang logam dan uang kertas. Uang logam itu uang yang keras, berlaku yang dibuat dari perak dan emas. Selanjutnya itu uang kertas. Selanjutnya unsur-unsur pengamanan uang rupiah yang tertanam pada cetakan. Ada yang tinggal. Klarifikasikan uang berdasarkan nilai. Ada uang yang bernilai penuh dan ada uang yang tidak bernilai penuh. Selanjutnya pembagian uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ada uang kartal dan ada uang gila. Kita tahu apa itu uang kartal? Pasti pernah mendengar uang kartal kan? Pernah, tapi nggak tahu uang kartal. Nah, uang kartal itu uang yang diproduksi oleh bank sentral. Apa nama bank sentral Indonesia? Bank sentral. Dan pernah dengar BI? Pernah dengar? Penyalaan BI? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Jadi itu merupakan bank sentral Indonesia. Contohnya dari uang kartal ini merupakan uang yang dapat kita lihat, yaitu uang logam dan uang kertas. Selanjutnya itu uang giral, yaitu uang yang diproduksi oleh bank umum. Contohnya cek. Pernah lihat cek? Pernah. Di mana? Nah, selanjutnya itu giro credit card. Credit card itu semacam kita meminjam uang, terus kita bayar pada saat kita sudah gajian. Jadi kita memakai uang orang tersebut terlebih dahulu. Pada saat kita menerima gaji, maka kita harus membayar uang yang telah kita pakai sebelumnya. Selanjutnya unsur-unsur pengamanan uang rupiah. Ada tanda air yang tidak dapat diterawang oleh cahaya. Itu terjadi pada saat kita menerawang uang. Pasti ada kan yang gambar-gambar di uang tuh yang hanya dapat kita lihat pada saat menerawang ke arah cahaya kan? Tahu kan? Nah, itu salah satunya. Yang kedua itu benang pengaman yang ditanam atau dianyam di kertas. Yang garis apa namanya? Yang warnanya mengkilat, nah. Pernah lihat? Nah, pernah. Putus-putus? Iya. Nah, warna merah itu merupakan unsur pengamanan uang rupiah juga. Selanjutnya unsur-unsur pengamanan uang rupiah yang tertanam pada cetakan, yaitu pada tempat percetakan uang. Terdapat cetakan nominal uang kertas, yaitu nominal uang bisa jadi 1.000, 2.000, atau 50.000 dan 100.000 dan sebagainya. Yang kedua itu gambar saling isi jika diterawang ke arah cahaya. Itu yang seperti yang sebelumnya tadi yang dapat kita terawang melalui cahaya tadi. Selanjutnya memakai tinta khusus. Jadi pembuatan uang itu tidak sembarangan, harus ada tinta khusus, kertas khusus yang menjadikan uang tersebut memiliki nilai guna. Tidak sembarang, tidak dapat kita membuat uang menggunakan kertas spidol, itu tidak bisa.
Selanjutnya kita masuk ke dalam alat pembayaran non tunai. Yang pertama yaitu cek. Perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang tertulis nama di dalamnya. Contohnya, misalkan Kelnis memiliki misalkan Kelnis bekerja kepada suatu perusahaan. Akan tetapi perusahaan tersebut memberikan kepada Kelnis gaji berupa cek. Jadi untuk merubah cek menjadi uang, kita harus pergi ke bank untuk menjadikan cek itu uang. Berikan cek kepada bank, maka bank akan mencairkan cek tersebut menjadi uang. Selanjutnya itu balik giro, surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sebagian dana yang ada di rekeningnya kepada penerima. Selanjutnya kartu ATM. Pasti pernah melihat kartu ATM, nak? Siapa yang punya ATM? Saya nggak ada punya ATM. Amak lah. Selanjutnya itu kartu debit, yaitu untuk melakukan kegiatan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari adanya suatu transaksi ekonomi. Contohnya, kartu debit ini yaitu kartu sama seperti ATM, cuman kebanyakan yang kartu debit ini kita memiliki uang yang cukup banyak. Mungkin ini banyak dipergunakan oleh orang-orang yang kalangan atas. Selanjutnya kartu kredit, yaitu menggunakan kartu yang bersifat utang seperti yang dikatakan tadi. Kita memakai uang orang itu terlebih dahulu, kemudian kita membayarnya kemudian. Selanjutnya kartu ATM debit dan uang elektronik. Selanjutnya jenis-jenis uang elektronik. Yang pertama yaitu prepaid card atau kartu prabayar. Yang kedua yaitu prepaid software atau digital cash. Karakteristik dari digital cash ini yaitu nilai uang yang dikonversikan menjadi nilai uang elektronik dan disimpan dalam hard disk komputer. Kemudian pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet saat melakukan pembayaran. Jadi kita melakukan pembayaran tidak harus kita pergi ke tempat kita belanja. Jadi kita dapat menggunakannya di rumah saja, yaitu melalui internet. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Coba buka halaman 60. Di sana ada latihan, maka kerjakan latihan tersebut. Kalau ternyata waktu kita telah habis, maka tersebut kerjakan saja di rumah dan dikumpul minggu depan. Akan tetapi, siapkan sampai selesai ya, sampai halaman 62. Baik, Bu. Sudah demikian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, buat tugas. Saya wakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go!